Pemirsa PIN Project Jawa Timur, saat ini kami lagi melakukan pemantauan dari hasil pembangunan dana DD. Ini kalau nggak salah dana DD ini untuk tahun anggaran 2023, yang mana kami dapat informasi atau laporan dari masyarakat setempat bahwasanya saat pelaksanaan pembangunan ini memang posisi desa masih belum ada kepala desa, atau setelah PJ ya. Nah, kemudian anggaran turun dipergunakan untuk membangun saluran irigasi ini. Ini keberadaannya di Desa Sumberagung, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang, yang mana menurut masyarakat setempat ini kondisi bangunan ini dinilai tidak maksimal atau kurang baik. Dan kami tadi coba menelusuri dari ujung sana awal bangunan hingga sampai sini, kami tidak menemukan papan proyek atau prasasti terkait dengan anggaran dari bangunan irigasi ini, sehingga kami tidak tahu berapa anggarannya, ini berapa volumenya. Nah, ini sudah ada yang pecah. Nah, ini maaf, ini sudah meledak ini. Nah, kemudian jumlah anggaran berapa, volumenya berapa, ini tidak tahu. Kalau informasi dari masyarakat itu katanya sih udah di markup, tapi kami juga belum tahu karena kami nggak tahu anggarannya, tidak ada papan proyeknya, juga tidak ada prasastinya. Lebih lanjut nanti kami akan konfirmasi pada kepala desa setempat, karena sekarang sudah ada kepala desa PAW. Tentunya nanti bisa dilihat dari anggarannya berapa atau SPJ-nya pada saat membangun ini, apakah benar. Kemudian dari sejumlah anggaran itu dengan volume yang ada ini, dengan kualitas yang seperti ini, ada markup atau tidak, dan sebagai pelaksananya siapa, itu kami juga belum tahu. Nah, ini itu sepertinya dijebol oleh masyarakat, mungkin itu dijebol untuk ke aliran sawah sana, tapi apa itu diperbolehkan atau tidak kami juga belum tahu. Nah, ini kondisinya memang tidak, ya menurut kami memang tidak begitu baik ya. Terkait kualitasnya ini, karena ini sudah ada yang retak loh Pak. Nah, ini retak, ini sampai bawah, ini retak, ini retak sampai bawah. Coba sampai zoom sini Pak Ji, yang retak itu sampai nih anak, nanti biar nggak disangka kita itu lah, ini retak, ini retak, ini sampai bawah sana loh, sampai bawah sana. Tuh. Sampai sana saya tak dicari-cari itu prasastinya nggak ada. Agar supaya masyarakat tahu lah kondisinya seperti ini, masih ada yang ya memang retak-retak sedikit, tapi ini bangunan baru dan tidak begitu rapi dalam membangun ini. Nah, ini sepertinya kan ya, ini sudah ada apa, tembelan atau bagaimana. Nah, ini sudah retak, ini juga sudah retak. Nah, atau ini tembelan atau bagaimana kami juga nggak tahu, tapi sepertinya tembelan untuk ini. Dan ini di sampingnya ini ada celah. Ini celah untuk apa? Kenapa nggak dipepet sini ya? Atau memang harus seperti ini? Kami tidak tahu kalau masalah konstruksinya apa harus seperti ini atau gimana. Tapi memang kami dapat laporan masyarakat kurang baik, tapi memang kondisinya begitu juga. Nah, itu juga ada kita ke bawah itu.
Memang kondisinya ini letak ke bawah juga, jadi letak ke bawah. Ada beberapa yang sudah retak. Dan ini pada tahun anggaran 2023. Anehnya kok juga karena ini baru ya, anehnya kok prasastinya tidak kami temukan ya. Kemudian taman proyeknya juga nggak ada. Itu yang membuat kami tidak bisa mengetahui berapa volumenya dan berapa anggarannya. Tapi mari kita itu aja, kita konfirmasi kepala desa biar nanti jelas. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BIM Rojamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di kantor desa Sumberagung, ya. Sumberagung, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang. Kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Desa. Ini kebetulan Bu Kepala Desa ini PAW ya, Kepala Desa PAW. Setelah Kepala Desa kosong kemarin, beliau melanjutkan PAW. Bu siapa? Bu Arsi. Bu Arsi, ya, kebetulan juga baru kenal Bu Arsi, dan kebetulan saat ini Kapolsek Pak Wawan Kapolsek Megalo kebetulan juga ada di sini, jadi bisa menemani kami. Dan anggotanya Pak Purwanto, kebetulan Pak Tawali ke sini sehingga bisa bertemu di sini. Alhamdulillah bisa berbincang-bincang. Nanti mungkin Pak Kapolsek kalau mau memberikan suatu masukan pada masyarakat atau imbauan dan sebagainya, nanti kami persilakan juga. Namun saat ini kami mau konfirmasi dengan Ibu Kepala Desa terkait dengan pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan. Kemarin kami sudah ke lokasi, Bu. Ke lokasi bangunan rapat beton itu. Rapat beton itu baru selesai kemarin, tidak salah lagi. Baru selesai kemarin, cuma yang sananya belum tuntas, mungkin anggaran berikutnya. Nah, cuma kami kemarin belum tahu anggarannya berapa, volumenya berapa. Mungkin Ibu Kepala Desa apa? Saya juga belum tahu. Belum tahu. Itu tapi itu program dana diperoleh dari dana apa? Dana Didi ya. Didi yang tahap akhir. Iya. Tahap akhir ya, tahap 3 ya. Tahap 3 kemarin kan memang bukan program saya, jadi melanjutkan program yang kemarin. Kalau nggak salah tadi saya sepintas itu anggaran 108 ya, 108 juta, tapi bangunannya agak maksimal, Bu. Agak maksimal. Jadi kemarin kami memang ke lokasi, juga kami tanya pekerja, juga ada masyarakat. Kebetulan jalan itu dulu sudah diaspal, kemudian sekarang ditumpuk dengan rabat beton dengan ketebalan 15 cm sepertinya. Lebarnya kurang lebih 3 meter atau 3 meter masalah. Nah, itu masyarakat juga sangat antusias ya dengan ada bangunan itu, paling enggak lingkungannya, jalannya menjadi baik. Cuma ada sisi lain juga, Bu. Sebelum jenengan menjadi PAW di sini, kemarin juga ada pembangunan dana apa itu kami nggak tahu, tapi ada laporan dari masyarakat bangunannya kurang bagus. Lah tadi kami juga sudah ke lokasi, memang kurang maksimal. Kami juga tidak tahu volumenya, anggarannya berapa. Tapi ini perlu kami pantau, perlu kami awasi juga, karena apapun bentuknya, anggaran yang dari pemerintah dikucurkan untuk desa dan sebagainya itu harus ada pertanggungan jawab, dalam arti harus sesuai penggunaannya, kan gitu. Sesuai penggunaannya, volumenya juga baik dan tidak dimanipulasi, apalagi dikorupsi, kan seperti itu. Nah, karena Bu Lura kalau mungkin tahu, nggak tahu Bu ya, nggak tahu juga ya. Maksudnya nggak tahu. Untuk yang irigasi itu. Saya tahu itu sudah jalan dan mau selesai. Oh gitu ya, yang jalan ini ya. Yang di pengairan itu nggak tahu ya. Nggak tahu. Nah, itu prasastinya juga nggak ada. Itu nggak boleh, itu harus ada. Karena apa? Itulah bentuk laporan ke masyarakat kalau menurut saya ya. Papan proyek itu harus ada, karena itu harus kena bentuk laporan masyarakat sehingga masyarakat tahu. Dan situ nggak ada, Bu. Nah, ini merupakan suatu katakan ya pemberitahuan lah dari kami, kita cari solusinya, kan gitu. Kita bukan cari salah, Bu, cari solusi. Tapi kalau salah memang harus ditindak.
Nah, itu hukum yang nindak, bukan kami. Kami hanya konfirmasi, kami sifatnya itu independen, Bu. Apapun yang terjadi, apapun kondisinya di lapangan, kami ekspos sesuai dengan kapasitas kami. Pihak terkait nanti akan menindaklanjuti, kan gitu. Nah, jadi itu yang perlu kami sampaikan, walaupun saat itu belum jenengan, tapi saat ini menjadi tanggung jawab jenengan. Apakah pelaksananya nanti perlu dikasih tahu, ditegur atau gimana, prestasinya harus dikasih atau gimana. Karena itu wajib, Pak. Kalau dalam pembangunan itu wajib harus ada. Karena kualitasnya juga kurang bagus. Kalau informasi dari masyarakat kami terima, itu di markup. Gitu. Dugaan di markup. Nanti Bu Lurah bisa juga lihat ke lokasi, karena mungkin belum juga ke lokasi. Bisa dilihat kondisinya tidak bagus. Artinya nanti masyarakat yang dirugikan, karena itu untuk menunjang perekonomian dan penghasilan para petani. Masyarakat sini itu sebagian besar itu petani, jadi pembangunan yang sifatnya menunjang petani itu jangan sampai kemudian dikorupsi, dimaaf atau tidak baik, kan gitu ya. Nah, mungkin itu bisa memberikan wawasan, himbauan atau pendapat terkait dengan pembangunan ke depan, paling enggak gimana? Ya, Monggo. insya Allah kalau memang sih untuk ke depan mungkin sudah dalam pantauan saya. Jadi semaksimal mungkin kita MDes pun dan warga membuat bangunan dan sesuai dengan rak, sesuai dengan spek, dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Dan satu hal, Bu, ya, mungkin kami kebetulan di beberapa desa, bukan sini aja. Di Megalo itu juga ada, Bapak kalau mungkin informasinya belum tahu, pembangunan dana DD itu harus dilakukan oleh masyarakat setempat, dan untuk harus pelaksananya TPK masyarakat setempat. Tapi di Megalo ini ada beberapa desa itu diborongkan. Ini pelanggaran. Ini pelanggaran. Kalau tahun ini kemarin kami ingatkan, tahun depan pasti saya laporkan. Jadi jangan sampai itu terjadi yang di sini belum. Kalau ada nanti pasti kami laporkan. Tapi di Megalo ada. Megalo ada, untuk tahun ini ada. Tapi kemarin kami ingatkan, nanti kalau tahun depan masih dilakukan, akan kami laporkan. Dan di Mojo Agung, karena itu ada beberapa desa diborongkan. Sehingga apa? Sehingga kualitasnya kurang bagus, Bu. Dan mohon maaf, setelah informasi kami gali, diborongkan itu kepala desa dapat 10%. Nah, ini informasi, Pak, ya, ini informasi. Tapi tahun ini saya masih itulah. Tapi kami sudah koordinasi dengan pihak terkait, karena kami tidak bisa jalan sendiri. Nanti kalau memang masih seperti itu kami laporkan, karena saya juga punya kewajiban untuk melaporkan ke pusat. Kebetulan saya ketua BIM Rejamun Jawa Timur, di Jombang saya juga sebagai ketuanya. Nanti wawancara kami, hasil kami investigasi di lapangan itu nanti kami masukkan di YouTube. Nah, kebetulan siang hari ini ketemu komandan. Komandan. Mohon maaf, Pak, ya, ini rada jelas. Nah, ini situasinya saat ini kita semua tahu, lepas dari pembangunan desa, tapi ini terkait dengan keamanan, di mana saat ini kondisi politik mulai agak-agak panas dingin, Mbak. Mulai dari banyak calon-calon caleg-caleg itu sudah mulai kelayapan dan untuk mencari masa. Itu pasti semua calon pasti seperti itu. Tugas komandan ini kan pasti punya kewajiban untuk membuat situasi suasana yang kondusif. Ini langkah-langkahnya seperti apa, Dan? Ya, dari Polsek Megalo sudah dibentuk operasi mantap berata. OMB sandinya itu, dia sudah ada jadwal-jadwal tertentu, ada jadwal kampanye. Ini kan jadwalnya kampanye sampai Januari, sampai Februari. Ini kampanye kurang 2 bulan, kira-kira kurang 2 bulan. Ya juga ada di Megalo juga ada kampanye. Kalau tidak ada kampanye, anggota Polsek Megalo juga ditarik ada kampanye ya tingkat
nasional seperti calon wakil presiden berkunjung ke mana, kita juga mau untuk ikut mengamankan jalannya Polri, TNI Polri itu netral. Jadi setiap kegiatan kita mengikuti. Kalau ada kegiatan tidak mengikuti itu juga keliru. Kita sudah diperintahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan tersebut. Kemarin juga ada kampanye, kampanye biasanya di Kecamatan Megalo itu kampanye terbatas. Jadi bukan kampanye yang besar, bukan kampanye terbatas. Kita juga mengamankan dari Panwas juga ikut hadir. Saya harapkan wilayah Megalo selalu kondusif. Soalnya Megalo itu mulai dulu aman, tertib, lancar, dan kondusif. Kalau ada sesuatu permasalahan kriminalitas atau permasalahan lain-lain, itu bisa diselesaikan di tingkat bawah. Seperti desa, RT RW itu bisa menyelesaikan segala permasalahan, bisa diselesaikan. Jangan sampai sedikit-sedikit lapor ke Pak Polisi. Pak Polisi dilapori ya enak saja, harus ada saksi, ada harus bukti, suruh melengkapi. Kalau sudah lengkap semuanya, bisa diproses, bisa ditahan. Apa Megalo nggak proses? Kemarin Megalo karena ada laporan kedua belah pihak tidak sepakat, akhirnya kita proses, kita tahan gitu. Tapi jangan sampai ada kejadian gitu loh. Kalau bisa permasalahan sekecil apapun diselesaikan di desa dengan kedua belah pihak tersepakat, damai, itu aja. Jadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, kebetulan desa itu ada apa? 3 pilar. Ya betul. Ada 3 pilar. Permasalahan, semua permasalahan. Termasuk masalah apa saja. Bisa. Masalah, mohon maaf tadi disinggung pembangunan juga di masalah. Polisi juga bisa menangani itu kalau ada laporan. Gitu loh. Masalah apa saja. Terima kasih Ndar. Artinya gini Ndar. Kita kan sama ya. Kalau kebetulan kami jurnalis itu mencari data ke lapangan, konfirmasi, audiensi, jika ada apa jenis penyimpangan dan sebagainya. Busek, monggo. Itu busek nggih. Nggih. Monggo, beneran nggih. Busek baru soalnya. Yang Megalo kan kemarin pindah ke Belang ya bisa. Oke. Anu ke Belang. Monggo busek sini. Monggo. Ini dia organisasi BLT. BLT nggih, teng Kuingking. Kalau orang mriko. BLT ada program BLT DD. Dan ini ada tambahan dikit Ndar. Tolong berikan himbauan kepada masyarakat dalam kondisi yang saat ini menjelang pesta demokrasi dan ya. Nah, itu supaya masyarakat paham dan masyarakat supaya tidak melakukan suatu pelanggaran, mohon dan dikasih himbauan ya kepada masyarakat. Ya, Polsek itu menghimbau untuk tanggal 14 Februari untuk melaksanakan hak pilihnya. Meskipun kita berbeda, tapi tetap ciptakan situasi yang aman, kondusif. Nah, kalau ada permasalahan, di situ ada juga Panwas, ada 3 pilar, tetap bisa diselesaikan. Himbauan dari Polsek Megalo ya, supaya menciptakan situasi aman dan kondusif untuk wilayah Megalo. Oke, terima kasih Dan atas himbauannya dan kerjasamanya, karena walaupun bagaimana negara Indonesia adalah negara demokrasi, apapun bentuknya masyarakat harus taat demokrasi. Beda pilihan itu sudah wajar. Tapi tetap situasi tetap kita jaga dengan kondusif, tidak boleh kemudian pilihan kita tidak sama dengan yang lain menyalahkan yang lain kan gitu. Pilihan beda, tetapi kita tetap satu warga negara Indonesia, kita jaga NKRI, kita jaga demokrasi supaya negara kita menjadi aman dan maju. Demikian. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang kami dengan beliau-beliau di sini. Mudah-mudahan bincang-bincang kami nanti bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.